Wa'id. Ya, wa'id itu ancaman. Saya ulang ya. Wa'id itu ancaman. Ancaman yang ditegaskan oleh Al-Qur'an dan hadis ya. Yang ditegaskan oleh Al-Qur'an dan hadis bagi orang yang terfikir berbuat maksiat. Ancaman yang ditegaskan oleh Al-Quran dan hadis bagi orang yang terfikir berbuat maksiat ya. Maksudnya maaf ya, kalau mau berbuat maksiat, terfikir mengerjakan sesuatu, tolong hadirkan dulu ancamannya supaya jadi rem gitu kan ya. Misal kita ambil Quran saja, Quran surah ke 104 Al-Humazah. Ibu hafal insyaAllah. Wailul likulli humazatin. Baik, sekarang lihat ya. Alhamdulillah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, celaka bagi orang-orang yang suka mengumpat. Ya. Humazah lumazah itu bukan cuma mengumpat ya. Itu tadinya asalnya berkata-kata yang kotor. Ya, gibah itu humazah, ya kan? Mencela itu lumazah. Kata-kata jorok termasuk di situ. Ya. Membicarakan orang lain termasuk di situ. Ya, pada keburukannya. Sekarang ibu cek, humazah itu ada taknya nggak di ujungnya? Ada. Taknya terbuka atau tertutup? Baik, perhatikan sini ya. Humazah. Taknya tertutup. Biasanya tak yang tertutup ini disebut dengan tak marbutah. Tak marbutah itu dalam ilmu bahasa Arab salah satu tanda menunjuk pada perempuan. Baik ya? Biasanya yang sering ngobrol, yang sering diskusi macam-macam laki-laki atau perempuan. Baik. Jadi ada peluang besar ketika ibu ngobrol, itu ada peluang untuk membicarakan orang lain. Ada peluang untuk menghadirkan orang yang tidak terkait dengan masalah ibu gitu. Ya. Dan setan, hati-hati ibu, setan itu begitu jeli, dia genius, dia bisa masuk ke dalam sifat ini walaupun cuma ta'lim. Dan kadang-kadang yang dibicarakan itu persoalan-persoalan yang sifatnya spesifik, gak boleh dibuka gitu. Misal tugas perempuan pertama kan di Quran ketika menjadi istri itu kan nggak boleh membuka aib rumah tangga. Apalagi bicara masalah suami gitu kan, pada hal-hal yang tidak boleh dibicarakan. Itu ada di Quran surah keempat ayat 34, posisi paling kiri sebelah atas ya. Fassolihatu, perempuan-perempuan yang salihah itu, istri yang salihah, qanitatun, dia taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik. Lihat kalimatnya, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Dan dia jaga nama baik suaminya. Ya, hati-hati, terutama ketika sedang tidak bersamanya yang sudah Allah jaga. Jadi kalau aib rumah tangga tersebar keluar, yang salah bukan yang menyebarkan, yang salah ibu kenapa buka? Allah sudah tutup, Anda buka gitu. Jadi selama ibu nggak buka sampai kiamat pun itu akan dibuka. Ya, yang jadi masalah nanti persoalan sudah selesai dengan suami, yang terbuka belum selesai, itu yang nggak mudah. Ya, hati-hati ibu ya, kecuali kalau ketemu orang fiqh. Orang fiqh itu yang bisa diajak tuh kasih solusi dan sebagainya. Ya, maaf, kadang-kadang cara setan masuk ke sini itu nggak mudah bu. Ibu judulnya taklim, begitu ketemu dengan teman, assalamualaikum, cing apa kabar? Alhamdulillah, ukhti bagaimana? Baik. Keluarga sehat semuanya. Suami, di situ masalahnya ya. Aduh, udah mulai itu. Ya. Ini sifat perempuan. Laki-lakinya allazi jama'a mana wa 'addada. Biasanya kalau pakai allazi itu menunjuk pada laki-laki. Kalau allati perempuan, pakai tak gitu ya. Ini laki-laki. Jadi istrinya sibuk kumpul-kumpul kadang gosip, laki-lakinya sibuk kerja dunia ngitung-ngitung harta, lupa ibadah gitu. Ini pasangan lengkap nih, spesial ya. Masya Allah, laki-lakinya sibuk kumpulin harta, perempuannya sibuk gosip, persis dengan Abu Lahab yang disebutkan di Quran itu. Ya, di suami yang hitung, cari kumpulkan. Istrinya kumpul dengan temannya, bicarakan macam-macam, ibadah lupa. Baik, pelan-pelan ya. Kalau ibu terfikir untuk membicarakan orang lain dalam keburukan, dan suami lupa dengan ibadah, maka perhatikan ancamannya. Kalla, jangan pernah kerjakan. Kalau ada kalla itu, sebenarnya terjemah yang paling baik bukan sekali-kali tidak ya. Jangan pernah lakukan, jangan pernah. La yumbadanna fil khutamah. Orang seperti ini kami akan sediakan tempat pulangnya di akhirat, neraka yang spesial. Ya, neraka spesial. Hati-hati ya. Ibu jangan cuma cari dunia dengan yang spesial, mie goreng spesial, macam-macam spesial. Ada neraka yang sifatnya spesial. Ya, untuk orang ini diantaranya. Namanya khutamah. Khutamah. Apa itu neraka khutamah? Narullahil muqadah. Yaitu sifat api neraka yang tidak akan pindah saat membakar kecuali sampai matang dulu ke dalamnya. Misal kalau dibakar dari bawah ya, nanti orang ini cara dibakarnya di neraka itu diikat bu ya. Kan ada orang yang dibakarnya itu nggak diikat. Jadi siksa paling ringan di neraka itu, yang paling ringan itu orang ditarik ubun-ubunnya begini. An-Nisa ayat 56, posisi paling kanan sebelah atas ke bawah sedikit. Innalladzina kafaru biayatina, orang-orang yang susah diajak kembali kepada Allah, ingkar dengan ayat-ayat kami, saufan nuslihim nar, di akhirat nanti ubun-ubunnya akan ditarik. Nusli itu tarik ubun-ubun ya. Kemudian dicelupkan. Ibu sudah pernah bikin teh celup? Itu bahasa Arabnya nusli. Teh celup kan begini ya, dimasukkan, angkat lagi kan ya. Nanti ada malaikat yang tugasnya celup, angkat. Kullama nadijat juluduhum, tatkala dicelupkan hancur semua tubuhnya plus dengan kulit-kulitnya. Kenapa disebutkan kulit? Karena kulit indera perasa yang paling dalam. Dia begitu macam-macam kena hal ya, itu kan yang perasa pertama kan kulit ya. Baik, tapi ini tidak. Kalau kulitnya habis misalnya, cuma sampai situ saja, mungkin akan hilang rasa sakitnya. Tapi ini badalnahum juludan ghairaha. Celupkan, hancur, angkat lagi, sembuh lagi. Celupkan, hancur, angkat lagi, sembuh lagi. Tapi dia nggak diikat, cuman nggak bisa bebas. Informasi saja, satu harinya sama dengan 1000 tahun.
1 detiknya sama dengan kurang lebih 48 hari. Jadi kalau dicelupkan ke situ 40 detik saja, 1 detik saja itu sama dengan 48 hari. Nggak percaya silahkan aja gitu kan? Tapi itu nggak mudah. Ya. Nggak, saya tanyakan begitu karena ada yang nantang, Bu. Di Quran ada yang nantang. Ya, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 80, posisi paling kiri sebelah atas. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Ada orang-orang dari kalangan Yahudi, kalangan Nasrani mengatakan, kami ini dekat dengan Allah, rajin ibadah, kalau salah dikit-dikit masuk neraka, paling-paling beberapa hari aja keluar. Ya, silakan cek ya. Quran surah kedua ayat 80. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah. Paling-paling kalau dihukum di neraka sebentar, sudah seperti itu, sudah nanti keluar lagi beberapa hari saja. Ya. Makanya nanti dijawab di ayat Quran yang lain bahwa silakan aja kalau mau seharinya 1000 tahun. Ya, 1 detiknya 48 hari. Kalau dicelupkan siksanya begitu yang paling ringan. Ya, tapi yang ini enggak. Yang ini bukan dipegang tapi diikat. Fi amadi mumaddada. Tangannya diikat, kakinya diikat, dan cara membakarnya itu dilas dari bawah. Dan dia nggak akan pernah naik sampai matang dalamnya. Matang ini sembuh lagi. Begitu naik, maaf, allati tattali'u 'alal afidah. Dia akan membakar sampai otak yang paling dalam. Kalau bahasa bebasnya, apa sih isi otak kamu ini sampai lupa ibadah, sampai lupa bakal pulang? Kerja lagi, uang lagi, hitung lagi. Yang ini kerjain, gosipin orang dan sebagainya. Nih, rasakan, dibakar sampai ke dalamnya. Dan dia nggak bisa bebas karena diikat. Ya. Makanya orang-orang yang ingin membicarakan keburukan orang lain, mencela orang, sibuk dengan dunia, lupa dengan ibadah, ini keluarkan dulu nih. Ya. Makanya maaf. Kalau bahasa saya kurang menyenangkan. Teman-teman yang bekerja aktif dimanapun, bisnis dimanapun, itu kalau mengeluarkan ayat ini, mustahil berbuat curang dalam bisnisnya. Mustahil lupa sholat, kan? Dia bisa tuliskan.